Cobalah bayangkan, seseorang yang biasa berbicara dengan jin, mampu mengendalikan angin, dan bisa membuat orang mati mendadak. Tapi kini, ia menangis setiap malam karena takut akan dosa-dosanya di masa lalu. Apakah mungkin penyihir bisa jadi wali Allah? Ini bukan cerita fiksi. Ini kisah nyata dari negeri Irak tentang seseorang yang bersekutu dengan setan. Tapi saat di akhir hidupnya, ia pun menjadi kekasih Allah dan menangis dalam sujud. Negeri Irak juga dikenal sebagai wilayah yang bersentuhan erat dengan ilmu sihir. Dan Babilonia adalah salah satu kota tertua di dunia. Disebutkan di dalam Al-Quran sebagai tempat turunnya dua malaikat, yaitu Harut dan Marut, yang menguji manusia dengan ilmu sihir. Quran Surah Al-Baqarah ayat 102. Dalam teks-teks kuno Babilonia, banyak ditemukan mantra-mantra sihir, jimat, dan ilmu astrologi. Tanah kenabian, tempat lahirnya ulama besar, pusat tasawuf dan kewalian, tapi juga tanah yang pernah menjadi laboratorium ilmu sihir dan filsafat gelap. Seolah-olah Allah ingin menunjukkan bahwa di tempat yang sama, cahaya dan kegelapan bisa bersaing sengit, dan manusia diuji untuk memilih jalan mana yang akan diikuti. Dikenalkan seorang pria, sebut saja Harith, bukan nama sebenarnya. Ia lahir dari keluarga miskin di pinggiran kota di Irak, di masa ketika peperangan dan kelaparan menjadi bagian dari hidup sehari-hari. Belum sempat mengenal arti kasih sayang, kedua orang tuanya wafat, meninggalkannya dalam kesendirian dan kehampaan. Ia diasuh oleh satu-satunya keluarga yang tersisa, yaitu pamannya sendiri. Tapi pamannya bukan orang biasa. Ia seorang dukun, penyihir, ahli sihir yang dikenal oleh banyak orang karena kemampuannya berkomunikasi dengan jin. Dari kecil, ia diajari mantra, diajari cara memanggil makhluk halus, diajari ilmu yang membuat bulu kuduk merinding. Bukan Al-Fatihah yang pertama kali ia hafal, tapi nama-nama jin yang sulit diucapkan. Bukan wudhu yang ia pelajari, tapi cara menggambar simbol-simbol sihir di tengah malam buta. Ia mulai dikenal sebagai orang sakti yang bisa menyembuhkan penyakit misterius, menyatukan pasangan, bahkan meramalkan kematian. Ketika usianya menginjak remaja, ia sudah jadi asisten tetap pamannya, melayani pasien yang datang dengan berbagai macam permintaan, dari mencari kekayaan, pengasihan, sampai menyakiti orang lain. Dan dari situlah ia mulai terkenal. Orang memanggilnya anak ajaib, pewaris ilmu hitam. Dunia mengaguminya, tapi hatinya kosong. Setiap malam ia merasa ada yang salah, ada kehampaan yang tak bisa dijelaskan dengan mantra apapun. Tapi di balik itu semua, ia sering kerasukan, mimpi buruk, dan melihat sosok gelap berdiri di pojok kamarnya. Ia sering melihat api, jeritan, dan sosok-sosok menakutkan. Sampai satu malam, ia mendengar suara yang tak pernah ia dengar sebelumnya. Di dalam tidurnya, ia bermimpi ada seorang berpakaian putih datang dan berkata, "Sampai kapan kamu melayani setan, sementara Tuhanmu menunggumu kembali?" Ia terbangun dengan keringat dingin, jantungnya berdegup tak karuan. Itu bukan mimpi biasa, gumamnya. Maka sejak hari itu, sesuatu mulai berubah. Ia mulai gelisah setiap kali membaca mantra. Tangannya terasa gemetar saat menggambar lingkaran sihir. Ia mulai mencari tahu tentang Islam, tentang Allah, dan tentang Al-Quran yang dulu ia hindari. Dan untuk pertama kalinya, ia pun duduk di masjid. Ia mendengar lantunan ayat yang membuat air matanya mengalir membasahi pipinya. Bukan karena perasaan takut, tapi karena sebuah kerinduan. Rindu pada sesuatu yang tak pernah ia miliki, yaitu hidayah. Seorang syekh tua menyambutnya dan mengajaknya duduk. "Engkau tahu Harith, jin takut pada satu hal yang tidak bisa engkau pelajari dari kitab sihir, yaitu air mata seseorang yang bertaubat." Harith meninggalkan dunia sihir, belajar mengaji dari nol, belajar wudhu, bahkan sering terlihat menangis setelah sholat malam. Ajaibnya, ia mulai dikenal sebagai orang yang doanya dikabulkan. Pernah terjadi, ada orang datang minta doa, dan keesokan harinya masalahnya selesai. Tanpa sihir,
tanpa jin. Dan malam itu setelah ia bertahun-tahun bertaubat, mimpi itu datang. Sosok lelaki tua yang dulu pernah muncul di awal kisah kegelapannya, kini hadir lagi. Tapi bukan untuk mengancam, melainkan untuk memberi kabar dari langit. Wahai Harith, engkau adalah wali, karena engkau tersadar sebelum malaikat maut mengetuk pintumu. Harith terbangun dengan air mata di pipinya, bukan karena takut, tapi karena haru. Dulu ia bergandeng dengan jin, kini ia berjalan bersama malaikat rahmat. Dan sejak malam itu, ia tak pernah lagi menyebut dirinya mantan penyihir. Ia hanya menyebut satu hal, aku adalah hamba yang telat sadar, tapi aku tidak terlambat pulang. Jika Harith saja diterima Allah setelah semua kegelapan itu, masihkah kita merasa terlalu kotor untuk kembali? Atau justru kita yang merasa bersih, tapi tak pernah benar-benar bertaubat? Tanpa sadar, kita sedang berjalan tanpa arah. Beberapa tahun berlalu, tanpa ada orang yang melihatnya, ia pun meninggal dunia. Tubuhnya ditemukan dalam keadaan bersujud di sebuah masjid kecil yang bahkan tidak punya pengeras suara. Tempat yang sama di mana dulu ia pertama kali belajar mengaji huruf-huruf Al-Quran. Bukan di istana, bukan di majelis para ulama besar, tapi di masjid kecil itu. Seorang mantan penyihir mengakhiri hidupnya dalam keadaan paling mulia, sujud, dalam zikir, dalam taubat. Apakah Allah bisa mencintai seseorang yang dulu bersekutu dengan setan? Lebih dari kita yang lahir dalam Islam, tapi tak pernah benar-benar bersujud. Orang-orang dulu mencibir, kini menangis di pemakamannya. Kalau Harith yang dulunya bersahabat dengan jin bisa menjadi wali, bagaimana dengan kita yang merasa baik-baik saja tapi belum pernah benar-benar menangis karena dosa? Apakah derajat wali hanya dimiliki orang yang suci, atau justru milik mereka yang paling hancur tapi berhasil pulang ke Allah?